Hai guys, kali ini Mimin akan menceritakan film berjudul American Assassin yang dibintangi oleh aktor besar bernama Dylan O'Brien yang pernah membintangi di film Maze Runner. Film ini memiliki pendapatan sekitar 67 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun. Wow, angka yang sangat besar sekali ya guys. Film ini berkisah tentang pemuda yang sedang melamar pacarnya. Namun, pacarnya dibunuh oleh para teroris. Ia berniat untuk membalas dendam kematian kekasihnya. Nah, tanpa perlu banyak cincong, Mimin ceritakan, biar kalian rebahan aja dengan manis. Film ini diawali seorang pria bernama Mitch. Ia adalah tokoh utama dalam film ini, yang melamar pacarnya bernama Katrina. Dengan senang hati, Katrina menerima lamaran Mitch. Untuk menambah keuuan, Mitch memutuskan untuk membeli es marimas di warung. Namun, secara mengejutkan, ada teroris yang menembaki. Semua orang panik. Mitch berusaha menyelamatkan pacarnya, namun pacarnya udah tertembak lebih dulu. 1 tahun kemudian, Mitch berubah menjadi sosok pria yang dipenuhi dengan dendam dan amarah. Ia berniat membalas dendam kepada para teroris dengan mencari berita dan mencari website teroris untuk bergabung menjadi anggota teroris. Ia juga berlatih bela diri agar tidak mudah terkalahkan. Karena Mitch sebelumnya pernah masuk ke website teroris, para agen CIA mulai mencurigai Mitch dan mulai mengawasi gerak-gerik Mitch. Di malam hari, Mitch mendapat pesan dari teroris. Mereka memperbolehkan Mitch untuk bergabung dengan mereka. Datanglah Mitch ke Libya. Dan langsung diarahkan ke sebuah gudang. Ia juga mengeluarkan silet dari kacamatanya untuk berjaga-jaga. Ia disekap dan diinterogasi dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Ia ditanya tentang tujuannya apa mau bergabung bersama mereka. Namun, Mitch berusaha melepas ikatannya dan berniat ingin membunuh pria itu. Tiba-tiba saja, peluru agen CIA menembus kepalanya dan membunuh semua anggota teroris itu. Ia sangat marah karena tidak berhasil membunuh teroris itu. Mitch dibawa oleh agen CIA dan diinterogasi. Ia ditanya, tetapi tetap tutup mulut. Akhirnya, agen CIA wanita bernama Irene menginterogasinya. Baru Mitch mau membuka mulut. Irene menawarkan Mitch untuk bergabung dengan CIA karena CIA juga sedang memburu para teroris. Mitch pun tertarik untuk bergabung untuk memperlancar tujuannya membalas dendam kepada pemimpin teroris. Irene juga akan melatih Mitch dengan pelatih yang kejam. Di sisi lain, CIA ternyata sedang membuat program bernama Warrior. Sampailah Mitch di sebuah desa. Di sana ada pelatih yang kejam bernama Harley, tidak pakai Davidson. Di sana Mitch dites dulu untuk mengetahui kemampuan Mitch dalam bertarung. Ia bertarung dengan murid lain bernama Victor, pikiran kotor. Salah. Maksudnya ini Victor nama orang ya. Dan dimenangkan Mitch. Harley membangunkan para murid dengan tembakan. Semua murid panik. Kata Harley, jika kalian tidak sigap, maka kalian akan mati. Lalu mereka dilatih untuk menembak menggunakan kacamata VR, dan jika salah satu dari mereka tertembak, maka alatnya akan menyetrum mereka. Di antara siswa yang lain, Mitch lebih ahli dibandingkan siswa-siswa yang lain. Dan hasil latihan Mitch yang lulus, ia juga yang paling kuat dalam menahan setruman listrik. Di sisi lain, Irene sedang rapat dengan para petinggi Timur Tengah. Mereka membicarakan tentang senjata nuklir. Di sini, Irene sedang berkomunikasi agar tidak terjadi pertumpahan darah karena plutonium diduga akan dicuri dari Rusia. Di perjalanan pulang, Irene ditanya tentang progres dan Warrior. Di Polandia, ada mafia bernama Ronnie yang sedang melakukan transaksi plutonium nuklir. Di dalam mobil ekspedisi Grand Max,
dengan 2 orang Rusia. Tiba-tiba saja ada polisi yang mencurigai dan mengecek mobil itu. Setelah Ronnie dapat plutonium, ia langsung membunuh polisi itu dan 2 orang Rusia. Kemudian peristiwa itu diberitakan di TV. Harley merasa bahwa pria yang mencuri plutonium adalah Ronnie, mantan muridnya yang kini telah berkhianat. Irene juga menanyakan program tentang Warrior ke Harley. Harley memanggil Mitch dan memberikan nasihat ketika nanti bertugas harus taat pada atasan dan jangan melibatkan masalah pribadi dalam misi. Harley juga memperlihatkan Katrina. Ia langsung emosi, namun Harley mendidiknya agar bisa mengendalikan emosi. Kemudian tim Harley mulai menjalankan misinya, beranggotakan Mitch, Victor, dan Annika. Misi pertama adalah menggagalkan transaksi plutonium nuklir dan dipimpin langsung oleh Victor. Mitch dan Annika mengawasi Sheriff dari kejauhan. Mitch juga mencuri HP dari asisten Sheriff, padahal itu di luar dari perintah Harley. Namun, tindakan Mitch itu dipuji oleh atasan dan bisa untuk melacak lokasi transaksinya. Keesokan harinya, mereka semua mulai beraksi. Victor yang awal masuk ke dalam warteg tersebut, yang mana mereka akan bertransaksi di warteg untuk menyerahkan kunci mobil berisi plutonium. Namun Ronnie menyadari bahwa transaksinya ada yang mengawasi. Ia langsung membunuh Victor dan kabur. Mitch berusaha menyelamatkan namun udah mati. Karena ada korban, Harley memutuskan untuk mundur. Namun tidak dengan Mitch, ia justru mengambil keputusannya sendiri dengan mengancam anak buah Sheriff untuk mengantarkan kemana Sheriff bersembunyi. Mitch tanpa pikir panjang langsung menghajar semua anak buah Sheriff dan membunuh Sheriff. Ia juga berhasil mencuri laptop Sheriff. Ya, begitulah jiwa muda, asal terobos aja. Karena tindakan Mitch yang tidak mengikuti aturan Harley, ia memarahin Mitch karena bisa membahayakan nyawa tim. Irene menasihati Harley agar cepat menyelesaikan misi. Jangan sampai Ronnie menemukan profesor yang bisa merakit nuklir, karena Ronnie sudah berhasil mendapat plutonium. Mereka semua pergi ke sebuah bank yang mana akan didatangi profesor perakit nuklir. Annika bertugas mengawasi profesor tersebut yang akan bertemu Ronnie di sebuah hotel. Ketika Mitch sedang mengawasi dari kamar sebelah, ternyata Ronnie mengetahui jika Mitch ada di sana. Di mobil, Harley merasa tidak enak. Ia mengecek Mitch ke hotel. Ronnie dan anak buahnya langsung menangkap Mitch dan Annika. Namun Harley datang dan menyelamatkan Mitch dan Annika. Baku tembak pun terjadi. Ronnie berhasil kabur. Mereka pun berhasil menangkap profesor tersebut. Di malam hari, Mitch mencurigai Annika karena Annika kok tiba-tiba tahu rahasia yang hanya diketahui Mitch dan Harley. Ternyata dugaan Mitch benar, Annika adalah agen dari negara Iran. Ia lalu ditangkap dan dibawa ke agen CIA dan ponselnya juga disita. Di sisi lain, Harley menemui temannya, yaitu agen dari Iran bernama Hassani. Ternyata Annika adalah keponakannya. Tiba-tiba Hassani ditembak oleh Ronnie dan Harley juga tertembak di kakinya. Harley juga diculik oleh Ronnie. Di sisi lain, Annika dibawa ke Irene. Irene juga mendapat info bahwa Harley diculik oleh Ronnie. Namun Irene tidak peduli dan lebih fokus ke misi nuklirnya. Mendengar hal itu, Mitch tidak terima. Ia kemudian mengambil HP Annika dan menyelamatkan Annika dari agen CIA. Mitch dan Annika bergegas menyelamatkan Harley. Di sisi lain, Harley sedang disekap oleh Ronnie.
Ronnie marah kepada Harley karena telah meninggalkannya dalam misi yang sebelumnya. Padahal itu karena Ronnie tidak menuruti perintah Harley. Harley juga bilang bahwa Ronnie adalah mesin pembunuh yang pernah Harley ciptakan. Kemudian, ketika para profesor baru menciptakan nuklir yang siap diledakkan, namun justru Ronnie membunuh profesor dan anak buahnya. Mitch yang mencoba masuk ke markas Ronnie, ia membuat sebuah ledakan dengan mobilnya. Kemudian ledakan itu diketahui oleh Irene dengan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, Mitch berhasil menolong Harley. Namun Ronnie justru menyandera Annika. Mitch akan menyerahkan diri, namun Ronnie tetap membunuh Annika. Melihat hal itu, Mitch langsung mengejar Ronnie yang kabur menggunakan kapal. Ronnie sudah mengaktifkan nuklirnya terlebih dahulu. Ia berniat meledakkan nuklir di laut yang mana ada kapal Amerika yang akan melintas. Mitch berusaha menggagalkan, namun ia dihadang oleh Ronnie. Perkelahian di antara keduanya tidak terelakkan. Sampai akhirnya Mitch berhasil membunuh Ronnie dengan cara yang telah diajarkan oleh Harley. Mitch akhirnya membuang bom nuklir ke laut, dan ia kemudian dijemput oleh Harley dengan helikopter. Tak lama kemudian, semua awak kapal bersiap-siap akan terjadinya bom nuklir terbesar. Bom nuklir pun akhirnya meletus. Letusannya seperti gunung, bahkan membuat kapal-kapal Amerika rusak. Di akhir film, memperlihatkan Mitch yang sedang di pantai. Itu artinya Mitch sudah merelakan kekasihnya. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali mengganggu percintaan seseorang. Karena jika orang itu tidak terima, maka kamu harus siap-siap mati. Jika kalian suka, tekan like, dan jika kalian tidak suka, tekan subscribe ya. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last for